Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran tentang pembahasan akuntansi untuk perusahaan dagang. Pada video pembelajaran kita kali ini kita akan membahas tahapan lanjutan dari video pembelajaran sebelumnya, yaitu sekarang kita akan bahas tentang kertas kerja atau worksheet untuk di perusahaan dagang. Nah, seperti biasa kita cek tahapannya yang sudah kita lalui dan posisi kita sekarang ada di mana. Nah, kita sudah membuat jurnal khusus, jurnal umum sudah, buku besar juga sudah, neraca saldo, dan di video pembelajaran sebelumnya kita sudah membuat jurnal penyesuaian. Nah, sekarang tahap berikutnya adalah kita membuat kertas kerja atau worksheet sebelum kita membuat laporan keuangan. Nah, kertas kerja ini fungsinya adalah untuk menggambarkan bagaimana neraca saldo ini dikoreksi oleh jurnal penyesuaian. Di awalnya ada neraca saldo, dikoreksi angka-angkanya oleh jurnal penyesuaian, nanti akan menghasilkan neraca saldo setelah penyesuaian. Nanti akan terlihatnya di kertas kerja ini. Nah, kertas kerja ini juga berfungsi untuk mempermudah kita dalam membuat laporan keuangan. Nah, kita langsung saja bagaimana pembuatan kertas kerja untuk di perusahaan dagang. Kita lanjutkan untuk kasus soal PD Makmur. Ini adalah bentuk format kertas kerja atau worksheet untuk perusahaan dagang Makmur per 31 Desember 2019. Nah, kertas kerja ini kita akan coba isi berdasarkan neraca saldo dan jurnal penyesuaian yang sudah kita buat di video pembelajaran sebelumnya. Ya, ini adalah neraca saldonya. Sekarang neraca saldo ini kita pindahkan seadanya ke kolom kertas kerja, kolom neraca saldo. Ini tampilannya dipangkas. Yang dimunculkan hanya neraca saldo dan jurnal penyesuaiannya saja. Yang seperti ini. Di tampilannya kita tampilkan hanya sampai di sini saja, untuk lebih memudahkan. Nah, kita pindahkan apa adanya, nomornya, nama akunnya, dan masukkan angkanya di debit kredit di kolom neraca saldo seadanya. Kita pindahkan seadanya. Nah, seperti ini, dipindahkan seadanya sesuai dengan debit dan kreditnya. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah kalau setelah mengisi kolom neraca saldo, kita isi kolom jurnal penyesuaian. Prinsipnya adalah kalau di jurnal penyesuaian, kalau yang muncul di jurnal nama akun yang muncul di jurnal penyesuaiannya sudah ada di sini, maka angkanya tinggal ditulis sejajar. Tapi kalau di neraca saldonya belum ada, maka tulis di bawah di sini. Tetapi angkanya kita isi sesuai debit dan kreditnya di jurnal penyesuaian. Ya, kita satu-satu jurnal penyesuaiannya. Jurnal penyesuaian yang pertama, di debit ikhtisar laba rugi atau rugi laba 1.500.000 dan kreditnya persediaan barang dagang. Kita pindahkan satu-satu ikhtisar rugi laba dulu. Nah, pindahkan ikhtisar rugi laba atau ikhtisar laba rugi tidak ada nih di sini, maka tulis di bawah. Cara penulisannya sejajar saja, sejajar. Di debit 1.500.000. Berikutnya persediaan barang dagang di kredit 1.500.000. Tadi kita cek dulu nih di kreditnya persediaan barang dagang. Jadi di sini karena ikhtisar belum ada, maka tulis di bawah. Tapi karena persediaan barang dagang yang di kreditnya di atas sudah ada, maka tulis jajar tapi di kredit di sini. Nah, cara penulisannya seperti itu. Berikutnya jurnal penyesuaian yang kedua. Di debit persediaan barang dagang 3.200.000 dan kreditnya ikhtisar rugi laba 3.200.000. Kita isi. Pertama persediaan barang dagang dulu. Ini sudah ada, tapi posisinya di debit. Nah, di debit. Nah, ikhtisar laba rugi sudah ada di bawah nih. Tapi tadi dicatatnya di kredit. Nah, cara mengisinya seperti itu. Selanjutnya, jurnal penyesuaian yang beban penyusutan. Di debit beban penyusutan peralatan 400.000 dan kreditnya akumulasi penyusutan peralatan. Nah, ini pun sama, kita pindahkan ke sini. Beban penyusutan ternyata belum ada, berarti tulis di bawah. Nah, tulis di bawah di debit 400.000.
akumulasi penyusutan di atas ternyata belum ada juga. Kalau belum ada, tulis di bawah. Nah, ini tulisnya sejajar saja, tulisnya sejajar, tapi angkanya sesuai dengan debit dan kreditnya kita pindahkan. Nah, seperti itu. Berikutnya jurnal penyesuaian yang ketiga, beban perlengkapan di debit 250.000 dan kreditnya perlengkapan. Pertama, beban perlengkapan dulu nih. Yang beban perlengkapan 250.000. Beban perlengkapan tidak ada di atas, maka terus di bawah. Sedangkan yang di kredit perlengkapan, jadi perlengkapan sudah ada di sini di atas, maka tidak perlu ditulis di bawah, tapi tulisnya sejajar. Nah, 250.000 seperti itu. Jadi kita isi kolom jurnal penyesuaiannya. Berikutnya di debit beban sewa 150 dan kreditnya sewa dibayar di muka. Ini pun kita pindahkan. Nah, pertama beban sewa. Beban sewa di atas tidak ada, maka tulis di bawah. Beban sewa di debit 150.000 dan kreditnya sewa dibayar di muka. Nah, sewa dibayar di muka sudah ada di sini di atas. Catat di kredit. Nah, selesai. Nah, terakhir sekarang beban gaji 100.000 dan kreditnya hutang gaji. Kita pindahkan ke kertas kerja. Beban gaji. Nah, beban gaji sudah ada di atas, maka tidak perlu tulis di bawah. Nah, seperti ini 100.000. Nah, hutang gaji tidak ada di atas nih, berarti tulis di bawah, tapi angkanya di kredit. Nah, berarti kolom jurnal penyesuaian sudah kita isi dan kita jumlahkan sekarang. Debitnya 5.600.000 dan kreditnya 5.600.000. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita isi kolom yang sebelah kanannya, neraca saldo setelah penyesuaian. Ini neraca saldo setelah penyesuaian kita isi. Cara mengisinya kita sejajar. Kas terlebih dahulu. Kita tarik garis lurus, ternyata tidak terpengaruh oleh jurnal penyesuaian. Kalau tidak terpengaruh, maka pindahkan seadanya. 3.525.000. Di utang dagang pun sama, ternyata tidak terpengaruh. Nah, berarti pindahkan apa adanya. Di debit, di sini pun tetap di debit. Nah, sewa dibayar di muka. Awalnya di debit 1.800.000, kreditnya 150.000 menghadapi kredit. Berarti saldonya, berarti di debit masih lebih besar 1.650.000. Ini sesuai dengan analisis di jurnal penyesuaian di video pembelajaran sebelumnya, bahwa sewa dibayar di muka yang betulnya adalah 1.650.000. Berikutnya persediaan barang dagang. Di debit 1.500.000, lihat nih, menghadapi kredit 1.500.000, angka yang sama, berarti hilang. Yang tersisa adalah yang di debit 3.200.000. Ini menunjukkan bahwa angka persediaan barang dagang yang hasil pemeriksaan yang betulnya nih, yang 1.500.000 berarti hilang. Perlengkapan toko 400.000 menghadapi kredit 250, berarti saldonya di debit lebih besar 150.000, berarti perlengkapan toko tersisa 150, sudah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, kalau peralatan toko dan nih ke bawahnya pindahkan sesuai dengan debit dan kreditnya. Ini tidak terpengaruh oleh jurnal penyesuaian. Hati-hati menulis angka debit atau di kreditnya. Ini tidak terpengaruh, berarti hanya memindahkan seadanya saja. Ini di debit, di sini pun di debit. Penjualan di kredit, ini pun masih di kredit, tidak terpengaruh. Berarti ini adalah angka-angka yang sudah layak untuk dibuat laporan keuangan. Berarti pembelian 4.900.000, ya, potongan pembelian, retur pembelian masih di kredit, ini tidak terpengaruh. Nah, hati-hati beban gaji debit menghadapi debit, berarti bertambah di debit 500.000. Beban listrik masih tetap. Nah, ikhtisar laba rugi, nah kita cari selisihnya saja. Debit 1.500.000, kredit 3.200.000, berarti kredit lebih besar, masih lebih besar 1.700.000. Sedangkan yang di bawahnya ini pindahkan seadanya sesuai dengan debit dan kreditnya. Pindahkan seadanya, beban sewa, hutang sampai dengan hutang gaji, pindahkan seadanya. Nah, sekarang kita jumlahkan debitnya. Debitnya ada 23.445.000 dan kreditnya pun sama. Ini harus sama ini. Nah, ini adalah neraca saldo yang betulnya, neraca saldo yang sudah dikoreksi, neraca saldo setelah penyesuaian. Dan angka-angka di neraca saldo setelah penyesuaian inilah yang akan dijadikan dasar kita untuk membuat laporan keuangan. Jadi angka neraca saldo ini dan juga penyesuaian sudah lupakan. Berarti angka-angka inilah yang akan kita gunakan sebagai dasar kita untuk membuat laporan keuangan.
kalau tampilan kertas kerja kita geserkan ke sebelah kanan nih, ini di sebelah kanan ada kolom laba rugi dan kolom neraca. Jadi kertas kerja ini tujuannya adalah untuk memudahkan dalam membuat laporan keuangan. Nah, laporan keuangan utamanya dua ini, laporan laba rugi dan neraca. Nah, sekarang data yang akan kita gunakan adalah data yang sudah disesuaikan, diambil dari kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Nih, yang ini adalah angka-angka yang siap untuk dibuat laporan keuangannya. Nah, agar nanti membuat laporan keuangannya lebih mudah, maka di kertas kerja kita pisahkan dulu mana yang masuk ke laporan laba rugi dan mana yang masuk ke neraca. Nah, pertama nih, yang masuk ke laba rugi dan yang masuk ke laba rugi ini. Laba rugi ini intinya adalah membandingkan antara pendapatan dan beban. Nah, pendapatan dan beban ini kalau lihat di kode akunnya, kode akun 4, dan beban itu yang kode akun 5. Di yang kode akun 4 dan 5 nih, angka-angkanya masuknya ke laba rugi semuanya. Sedangkan yang akun 1, 2 dan 3 nanti masuknya ke neraca. Ini harta. Seperti itu. Nah, sekarang yang golongan yang masuk ke laba rugi. Golongan 4 nih. Kalau di perusahaan dagang, golongan pendapatan itu ya penjualan. Penjualan itu masuknya ke golongan pendapatan. Masuk dipindahkan seadanya saja. Kredit, maka di sini pun dikredit. Potongan penjualan, retur penjualan, pindahkan seadanya. Ini masuk ke perhitungan laba rugi. Pembelian dan potongan pembelian, retur pembelian pun ini pindahkan seadanya. Memindahkan seadanya saja. Kita pindahkan. Beban gaji, beban listrik pun sama, dipindahkan seadanya. Jadi ini tidak masuk ke neraca, tapi masuknya ke perhitungan laba rugi. Ikhtisar laba rugi. Nah, ikhtisar laba rugi ini termasuk pendapatan dan beban. Jadi kalau laba nanti ini menunjukkan laba atau rugi nanti kalau sudah dicari saldo di akhirnya. Angkanya ini kode akunnya pun masih strip nih, masih tidak ada karena antara pendapatan dan beban. Ini masuknya ke kolom laba rugi. Berikutnya beban penyusutan 400.000 di debit, pindahkan. Kalau akumulasi penyusutan ini tidak masuk ke laba rugi, tapi nanti masuknya ke neraca. Berarti ini tidak. Langsung ke beban perlengkapan, beban sewa pun masuk, hutang gaji pun tidak masuk ke kolom laba rugi, nanti masuknya ke neraca karena ini golongan hutang. Nah, yang di kolom laba rugi sekarang dijumlahkan, di debitnya 6.600.000 dan yang di kreditnya ternyata kalau dijumlahkan 8.545.000. Nah, di debit ternyata jumlahnya lebih kecil, sedangkan yang di kredit angkanya lebih besar. Kita lihat nih, angka yang dikredit itu menunjukkan apa sih sebenarnya? Nih, kalau lihat di yang utamanya, di penjualan itu pendapatan. Itu artinya yang dikredit itu menunjukkan pendapatan. Sedangkan yang di debit kalau diperhatikan nih, ini menunjukkan beban semuanya, pembelian, beban gaji, beban listrik itu menunjukkan beban semuanya. Nah, kalau dalam perhitungan laba rugi, jika pendapatannya lebih besar dibandingkan dengan beban, itu artinya laba. Seperti itu. Jadi di awal sudah bisa diprediksi, di kertas kerja sudah kelihatan perusahaan memperoleh laba atau rugi. Nah, sekarang ini belum selesai, kita samakan nih angka debit dan kreditnya. Untuk menyamakannya adalah samakan ke angka yang lebih besar. Nah, angka yang lebih besarnya adalah yang 8.545.000. Nah, kita samakan. Yang di debit harus jadi 8.545.000, yang di kredit pun harus jadi 8.545.000. Nah, yang di debit ditambah berapa agar jadi 8.545.000? Nah, berarti ditambah 1.945.000. 6.600.000 ditambah 1.945.000 adalah 8.545.000. Dan di kreditnya strip berarti. Nah, selisih ini itu menunjukkan laba. Kenapa menunjukkan laba? Karena pendapatannya lebih besar nih, yang di kreditnya lebih besar. Yang di kredit itu menunjukkan pendapatan. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan mengisi kolom neraca. Nah, kolom neraca berarti sisanya yang tadi. Kode akun 4 dan 5 masuk ke laba rugi, sedangkan kode akun 1, 2 dan 3 masuk ke neraca. Ya, dari atas berarti yang kas. Pindahkan sesuai debit dan kreditnya. Pindahkan aja seadanya. Sewa dibayar di muka, persediaan barang dagang. Angkanya diambil dari sini, dari neraca saldo setelah penyesuaian. Perlengkapan toko, peralatan toko,
utang dagang, sampai dengan modal. Nah, Pride juga masuk nih di debat 70.000. Sedangkan penjualan ini tidak, langsung ke mana nih, ke bawah nih, akumulasi penyusutan masuk ke neraca, dan hutang gaji. Jadi dari neraca saldo setelah penyesuaian ini langsung dibagi dua, ada yang masuk ke laba rugi dan ada masuk ke neraca, tidak boleh double. Di debat kita jumlahkan nih, yang di debat di kolom neraca 16.845, yang di kreditnya ternyata tidak sama juga nih. Ini pun harus kita samakan. Nah, menyamakannya adalah menyamakan ke angka yang paling besar, berarti 16.845.000. Berarti yang di debit harus jadi 16.045.000, yang di kredit pun harus jadi 16.845.000. Nah, kalau yang di debit sudah sama nih, nggak perlu ditambah-tambah lagi. Sedangkan yang di kredit 14.900 ditambah berapa nih agar jadi 16.845. Nah, ditambahnya 1.945.000. Pas selisihnya ini menunjukkan laba. Berarti selesai sudah penyusunan kertas kerja untuk di perusahaan dagang seperti itu. Nah, ini adalah kertas kerjanya yang sudah kita buat. Demikian pembahasan penyusunan kertas kerja untuk di perusahaan dagang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.